Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang strategi implementasi, dimana beberapa pertanyaan akan aku jawab sesuai informasi yang udah aku ketahui. Pertanyaan yang pertama yaitu, implementasi strategi adalah proses pengubah rencana strategi menjadi tindakan broket untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini melibatkan pengalokasian sumber daya dan tindakan untuk mencapai rencana strategi dan memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi visi dan misinya. Adapun proses implementasi strategi melibatkan berbagai aspek, termasuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengembangkan rencana, tindakan, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memonitori kemajuan. Implementasi strategi melibatkan pengembangan sistem manajemen dan organisasi yang efektif dan efisien, serta pengelolaan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya implementasi strategi adalah bahwa tanpa tindakan korek, rencana strategi hanya menjadi dokumen teoritas dan tidak memiliki dampak nyata pada organisasi. Implementasi strategi juga memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut pertanyaan nomor 2. Menurut teori yang dikemukakan oleh Alfred Chalder, terdapat hubungan yang erat antara strategi dan struktur organisasi Chalder. Chalder berpendapat bahwa strategi merupakan faktor yang paling mempengaruhi desain struktur organisasi sebuah perusahaan. Menurut Chalder, perusahaan yang mengakomodasi strategi yang berbeda akan memiliki struktur organisasi yang berbeda pula. Chalder menekankan bahwa perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan strategi bisnis yang diadopsi. Misalnya, perusahaan yang mengadopsi strategi diverifikasi bisnis perusahaan memiliki organisasi yang terdestrukturasi, sedangkan perusahaan yang mengakomodasi strategi struktur pada suatu pasar, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang terpusat. Chalder juga menekankan pentingnya peran manajemen dalam mengembangkan dan mengeksekusi strategi bisnis. Ia berpendapat bahwa manajemen terus memahami strategi bisnis dan mengubah struktur organisasi perusahaan agar sesuai dengan strategi tersebut. Berikut pertanyaan nomor 3. Formulasi strategi dan implementasi strategi adalah dua tahapan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis. Namun, kedua tahapan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu formulasi strategi. Tahapan formulasi strategi merupakan tahapan perencanaan yang dilakukan untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan. Tahapan ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, pentingnya tujuan bisnis, pemilihan strategi bisnis yang tepat, dan pengembangan rencana aksi. Tahapan ini berfokus pada merumuskan strategi bisnis yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bisnis yang perusahaan inginkan. Yang kedua yaitu implementasi strategi. Tahapan implementasi strategi merupakan tahapan pelaksanaan perencanaan aksi yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi strategi. Tahapan ini meliputi penerapan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan. Tahapan ini berfokus pada pelaksanaan rencana aksi yang mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi adalah pada fokusnya. Formulasi strategi berfokus pada merumuskan strategi bisnis yang tepat, sedangkan implementasi strategi berfokus pada pelaksanaan perencanaan aksi yang telah dirumuskan. Kedua tahapan ini saling berkaitan dan keduanya sama-sama penting dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Pertanyaan nomor 4. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional.
Struktur organisasi fungsional ini membagi perusahaan menjadi beberapa departemen berdasarkan fungsi atau spesialis, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Perusahaan departemen memiliki manajemen fungsional yang bertanggung jawab terhadap kegiatan departemennya masing-masing. Kelebihan dari struktur ini adalah efisien karena memungkinkan spesialis dan efektif dalam penggunaan sumber daya. Namun kelemahannya adalah kekurangan fleksibel dan kurang adaptif terhadap perubahan pasar ataupun lingkungan. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisi. Struktur ini membagi perusahaan menjadi beberapa divisi atau unit bisnis yang mandiri dengan tanggung jawab dan otoritas yang jelas, serta divisi memiliki manajemen atau manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan di divisi tersebut. Kelebihan dari struktur ini adalah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar ataupun lingkungan. Namun, kelemahannya adalah biaya administrasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu struktur organisasi matriks. Struktur ini menggabungkan elemen struktur fungsional dan divisi. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki divisi atau divisi proyek dengan keahlian yang unik dan memiliki otoritas yang jelas, tetapi juga mempertahankan hubungan fungsional dan kepentingan pengembangan produk. Kelebihan dari struktur ini adalah fleksibel dan dapat menangani proyek-proyek yang kompleks. Namun kelemahannya adalah kompleksitas dan biayanya yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu struktur organisasi tim. Struktur ini didasarkan pada tim proyek atau unit bisnis kecil yang bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tim memiliki tanggung jawab penuh atas tugas dan keputusan yang diambil, serta fungsi secara mandiri. Kelebihan dari struktur ini adalah fleksibel. Dan pertanyaan yang keenam, budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan perilaku yang dianut oleh anggota perusahaan yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi dapat mencakup hal-hal seperti cara anggota berkomunikasi, cara mengambil keputusan, gaya manajemen, dan penghargaan yang diberikan. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat membantu perusahaan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh dari budaya organisasi yang dapat membantu. Yang pertama yaitu membantu identitas dan tujuan bersama. Budaya organisasi dapat membantu anggota perusahaan merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu yang lebih besar dan bermanfaat. Hal ini dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi. Budaya organisasi yang memprioritaskan kolaborasi dan kerjasama dapat membantu membangun tim yang kuat dan efektif. Hal ini dapat membantu menghindari silos dan meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga yaitu memperkuat kepercayaan dan transparansi. Budaya organisasi yang menghargai kejujuran, integritas, dan transparansi dapat membantu membangun kepercayaan antara anggota perusahaan dan meningkatkan keterbukaan komunikasi. Hal ini dapat membantu mendorong kolaborasi dan kerjasama yang lebih efektif. Lalu yang keempat yaitu memperkuat inovasi dan kreativitas. Budaya organisasi yang memperkuat kreativitas dan inovatif dapat membantu anggota perusahaan merasa nyaman untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Hal ini dapat membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan mengikuti perkembangan tren dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan. Pentingnya untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan positif yang memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi secara maksimal dan merasa termotivasi untuk mencapai tujuan bersama.